A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya qawiyatun ala شهاد قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما وانظر إلى العظام كيف ننسجها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Ayat 250 logatna atos. Ayat 258 surah Al-Baqarah ieu ibaratkeun dalil kana dawuhan Allah, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Janten susunan ayat 257 258 259 sareng 250 upami ditingali ku ilmu badi yete kalebet kana badi lab nasar musawis. Dina ayat 257 Allah ngakuningakeun dua kelompok manusia. Satu kelompok manusia yang berlindung di bawah naungan kekuasaan Allah, itulah kelompok orang beriman. Orang beriman hidup dalam naungan kepemimpinan Allah, berada dalam jaminan perlindungan Allah.
perjalanan hidupnya akan selalu mendapat bimbingan dari Allah, diperlihatkan mata batinnya kepada ayat-ayat Allah, sehingga setiap kejadian yang terjadi bisa menjadi dalil, bisa menjadi petunjuk untuk meningkatkan keimanan, ketauhidan kepada Allah, dan merasakan betapa maha kuasanya Allah. Yang pada akhirnya orang-orang seperti itu akan sampai kepada satu titik keimanan di mana mata batin mereka yang merasakan kebesaran Allah akan melihat hikmah di balik ciptaan Allah, sehingga mereka menemukan kebenaran. Oleh karena itu, bagi orang seperti itu, mereka hanya merasakan bahwa semua ciptaan Allah itu tidak ada yang sia-sia. Ma khalaqta hadza batila. Mun urang makan pertanyaan gening make loba nu kafir. Kenapa banyak orang kafir? Tapi bagi orang yang mata batinnya dibuka, kan manusia ciptaan Allah. Tapi kenapa manusia kafir? Nah, bagi orang seperti itu, mereka akan tahu kenapa masih ada orang kafir. Padahal menurut logika yang sehat, itu seharusnya tidak ada manusia yang kafir kepada Allah. Sok ari kafir kaharti teu ku akal. Kenapa manusia ingkar kepada Allah? Padahal manusia itu ciptaan Allah, diciptakan dari setetes air hina. Kemudian oleh Allah, setelah melewati proses yang dikehendaki Allah, disempurnakanlah penciptaannya, sehingga wujudlah sesosok makhluk yang dimuliakan Allah bernama manusia. Dalam ningali asal usulna Mang Haris getarang ngukut ieu ya. Dikukut mah pijelema ya. Disimpen dina kulkas mangelip besok disimpan, kan tidak. Tapi ketika menjadi manusia, awalam yarol insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa qasimun. Apakah manusia tidak berpikir sesungguhnya kami Allah yang maha agung, yang maha kuasa, telah menciptakan mereka dari setetes nutfah. Tapi kok kenapa ketika mereka jadi manusia, makhluk sempurna, diberikan akal sehat, diberikan nurani yang bersih, diciptakan di atas fitrah,
tapi kenapa mereka malah menjadi musuh Allah yang menciptakannya? Dengan logika akal sehat, sesungguhnya kalau ada seorang manusia yang kafir saja, itu rasanya tidak masuk akal. Tepantas ayah hiji oge jelema kafir. Tapi kenyataannya bukan satu, banyak. Hemong kan? Nah, bagi orang yang diberikan keterbukaan pandangan batinnya tidak jadi heran. Justru itulah bukti nyata bahwa Allah itu maha kuasa. Bukti nyata bahwa Allah itu tidak membutuhkan apapun. Sehingga sekalipun Allah memberitahukan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ini logika sehat. Mata lamna ulah dimaknaan takliliyah karena pada melan Allah. Wa ma khalaqtul jinna, dan tidaklah kami, aku ciptakan jin, wal insa, dan manusia, illa liya'budun, kecuali berakibat. Nah, jadi lamna lil akibat, lam ta'liliyah maknana lil akibat wasairur. Karena manusia ciptaan Allah, karena jin ciptaan Allah, maka konsekuensi bagi manusia yang keberadaannya diciptakan Allah sadar tidak sadar, seharusnya makhluk itu menjadi hambanya Sang Khalik. Bukan Allah butuh diibadahi, tidak, tapi konsekuensinya jadi anak harus hormat kepada orang tua, kan gitu. Konsekuensi resikonya jadi murid harus hormat kepada guru. Konsekuensinya anak muda harus hormat kepada yang lebih tua, kan gitu. Itu konsekuensi. Jadi lamnya liya'budun itu lil akibat, konsekuensi yang harus diterima. Karena kita manusia ada diciptakan oleh Sang Maha Pencipta, maka siapapun penciptanya, kalau kita dianggap belum kenal kepada Sang Pencipta, siapapun, ketika kita sadar bahwa diri kita ciptaan, maka seharusnya sepenuh hatinya manusia itu siap menjadi hamba Sang Pencipta. Jadi ayat itu bukan menunjukkan bahwa Allah menciptakan manusia itu karena Allah hendak diibadahi, tidak. Itu bukan motivasi untuk perbuatan Allah, karena Allah itu berbuat tanpa maksud sesuatu. Allah itu berbuat bukan karena terdorong oleh sesuatu, tapi Allah berbuat itu sekehendak Allah, dan diciptakanlah apa yang dikehendakinya dengan kekuasaan Allah. Konsekuensinya, resikonya, setiap makhluk itu seharusnya menjadi hamba bagi Sang Pencipta. Allah menunjukkan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Itu bukan Allah memerintahkan manusia supaya mengabdikan diri kepada penciptanya, bukan karena Allah butuh pengabdian, tapi Allah menjelaskan kalau manusia ingin selamat, dan kalau manusia mau menerima logika sehat bahwa setiap makhluk seharusnya menjadi hamba bagi Sang Pencipta, maka Allah berikan jalan. Hei manusia, jadilah engkau hamba-hamba bagi Pencipta kalian.
Kalau hidup kita ingin terus dalam fitrahnya, Allah butuh disembah? Tidak. Maka ternyata dalam kehidupan ini kebanyakan manusia bukannya menjadi hamba bagi Allah penciptanya, malah menjadi musuh Allah. Nah, ketika itu Allah nyatakan, walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha. Kalau Allah mau, maka setiap jiwa itu akan diberikan hidayah supaya menjadi penyembah Allah. Tapi kenapa tidak? Karena Allah tidak menghendaki. Kenapa tidak dikehendaki? Karena Allah pun tidak membutuhkan semua itu. Maka Rabbana ma khalaqta hadza. Lebih jauhnya lagi bagi orang yang berakal sehat akan merasakan betapa mahalnya hidayah Allah. Kan Allah tidak memberikan hidayah kepada setiap orang. Setiap manusia diciptakan Allah. Setiap manusia difitrahkan dalam fitrah yang suci. Tapi tidak setiap manusia di dunia ini diberikan hidayah oleh Allah. Maka sangat beruntung orang yang mendapatkan hidayah. Kira-kira lamun orang sadar nepi ka dinya, kinten-kinten, apa kita akan sanggup menjadikan hidup ini untuk selain mempertahankan hidayah? Lamun orang sadar betapa pentingnya hidayah. Coba bayangkan kalau kita tidak mendapat hidayah dari Allah. Allah berikan segala keinginan kita, kepuasan nafsu kita di dunia, tapi Allah mencabut hidayah. Soklah kamana tahiru. Kalau kita sadar, maka kita tidak akan lagi memikirkan pusing-pusing otak mikirin yang lain. Kita cukup menjalani kehidupan ini. Kita yakin Allah yang menanggung segala rezeki kehidupan kita di dunia, maka diserahkannya hidup ini hanya untuk mensyukuri nikmat hidayah dari Allah. Mesti ngasah itu. Lain ulah aya kada efek. Tapi segalanya pasti akan dikaitkan dengan perasaan syukur kita kepada Allah, karena Allah sudah memberikan hidayah. Alamun hirup kurang gitu mah sadar salilan ada insya Allah. Allah menjamin orang yang hidup sadar setelah dia menjual hidupnya karena sadar aku ciptaan Allah. Aku ini mau tidak mau harus sepenuhnya menjadi hamba Allah. Dan itu pun petunjuk dari Allah. Aku jalani hidup ini hanya untuk menghambakan diri kepada Allah. Maka orang seperti itu setiap saatnya dengan melihat tanda-tanda kebesaran Allah, imannya akan terus meningkat. Daripada iman ilmu yakin, sekedar ilmu yakin bisa menjadi ainul yakin, bahkan bisa menjadi musyahadah, hakul yakin. Yakin teu aya sorga. Eta teh ilmu yakin. Mun yakin, make aya sorga, make yakin. Sorga Allah. Geus ngajaran can urang ningali sorga. Eta kakak ilmu yakin. Tapi yakin aya yakin. Ningali acan ngimpi ge acan. Berarti kan ilmu yakin. Kita yakin. Kenapa kamu bisa yakin? Karena Allah telah memberitahu. Nah, kalau kita benar yakinnya karena penjelasan dari Allah, maka iman seperti itu disebut iman ilmu yakin. Nah, setelah itu, kalau kita terus merasakan semua yang kita jalani dalam hidup ini, kalau kita rasakan ini semuanya akan membawa jiwa kita untuk semakin berserah diri kepada Allah. Apa kita tahu apa yang akan kita lakukan 1 jam ke depan?
Apa yang akan menjadi bagian kita? Apa nasib kita 1 jam? Apa kita pernah tahu bahwa kita akan hidup 1 jam lagi? Coba, kalau kita pikir, setiap yang kita alami, yang baru kita alami hari ini, detik ini, itu tanpa rencana dari kita sebelumnya. Kalaupun kita rencana mau ngaji, kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan dalam pengajian. Ek nundutan, ek malawu, bujeng-bujeng mengadang, sim kuring itu pernah ngarencanakan apa yang mau dibicarakan. Itu sugan ngapalkeun heula maka mau gistara kaburu mutolah. Nya kumaha engke we. Matak ulah nitah ngaji deui kawas tu kamari ulah. Teu bisa. Naon sababna? Dan nu diucapkeun ge aya harita. Aya harita we. Da teu ngarencanakeun ek ngobrol kieu. Nah, jadi bujeng-bujeng nu ngupingkeun eka mana jalur ceritana nu ngomongna ge teu apaleun eka mana jalur ceritana. Nah, seperti itu Allah. Nah, maka ketika kita menjalani kehidupan ini, tapi semuanya dihayati, sok emutan. Urang hayati sadetik, samenit, nu enggak sada nu encan mah hese. Geuning urang make bet kitu. Apal teu baka sabaraha huap urang tuang sore ayeuna. Ngeus we ayeuna mah ngeusna sabaraha huap tadi urang dah. Bujeng-bujeng nu acan panu enggeus ge teu kabilah. Nya. Pokona masa sebeun awe. Oh kan. Komo lamun ngitung sabaraha hiji tah remehna nu dikeupeuh. Nya. Kan kita tidak pernah memperhatikan rezeki kita. Tapi kenapa kita suka bingung dengan urusan hidup kita? Sion anu, kan aneh. Nah, ketika kita menghayati perjalanan ini, kita hanya tinggal kalau tidak sampai berarti kita tidak menghayati hidup. Nah, orang-orang tadi, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kehendak Allah itu begini. Allah berkehendak begini. Bahkan ketika menghadapi atau merasakan kejelekan dari orang yang membenci kita, yang benar-benar menjelekkan kita dengan sejujur-jujurnya, orang itu tidak akan marah. Kenapa? Karena orang-orang yang dekat dengan kita tidak akan jujur hal itu. Wa aum wawanian nyaritakeun kagorengan kuring. Ngahargaan kan. Padahal eta teh goreng eta teh nya. Nepikeun kanu gorengna teu dibejakeun teh da ngahargaan. Tuntungna mah jadi teu mikir-mikir. Tapi orang yang benci pasti akan menyatakan kamu itu begitu. Mereka itu jujur dari hatinya, walaupun dimotivasi dengan kebencian atau kemarahan. Nah, bagi kita itu bukan membenci. Inilah yang diutus Allah untuk mengingatkan kita. Karena teman-teman kita ini semuanya pembohong, pendusta, nggak mau menceritakan kejelekan saya. Aja disumpah dina hati luas. Tapi yang benci ternyata itu lebih jujur daripada teman kita. Maka berteman atau menghadapi musuh yang jujur itu lebih baik daripada kita bergaul dengan teman yang pendusta. Sok daek teu boga babaturan tukang ngabohong. Musuh tapi jujur wae eta kesepana. Lebih baik musuh yang jujur daripada teman yang dusta. Ini pendusta unggul. Semua nyaritakeun nu goreng nama. Dan ternyata Nabi Yusuf pun bisa sampai kepada derajat yang dijanjikan Allah itu karena kebencian.
dari orang-orang yang membenci. Coba kalau tidak ada yang benci, ternyata yang benci kepada kita itu perlu ya. Maka Allah tidak pernah menciptakan semua orang suka pada kita. Pasti di tengah-tengah kebanyakan orang yang suka, kita harus tetap ya, ada yang tidak suka. Jadi kita tidak lepas kontrol. Nah, kita tahu ketika di tengah-tengah orang yang benci, jangan putus asa, karena Allah tidak mungkin di sana tidak ada satupun orang yang simpati kepada kita. Nah, disinilah kita harus tetap, jangan lepas kontrol. Ulah kena itu, wah babaturan dia. Oh, padahal ayah musuh hiji nyelak. Ada orang yang sedang mencari-cari kesalahan kita. Di tengah-tengah musuh, jangan putus asa. Mungkin ada saja teman kita yang nyelip. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Maka orang yang berlindung di dalam kekuasaan Allah, di dalam perlindungan Allah, itu dijamin oleh Allah akan selalu dibawa untuk keluar dari segala kegelapan menuju cahaya yang seterang-terangnya cahaya. Walaupun pada hakikatnya manusia tetap tidak lepas daripada kesalahan, tapi jiwanya akan tahan. Dan lain berarti kudu benar wae da jelema. Hanya prinsip hidupnya dijaga oleh Allah. Orang berbuat salah tidak merasa salah, kan itu jauh lebih jelek daripada orang salah tapi dia sadar dirinya salah gitu. Nah, itu yuhriju minad dulumati ilan. Nah, contohnya Allah berikan contoh dua ayat 259 260. Ini contoh orang-orang yang hidup dalam lindungan Allah. Terus dituntun. Contoh pertama Nabi Uzair. Uzair lah. Ada yang menyebut Nabi kan kemarin. Nabi Uzair, kita biasanya Nabi Uzair. Nah, seorang Nabi pasti imannya iman ilmu yakin. Yakin Allah itu kuasa. Tapi kok ada ucapan anna yuhyi hadihillahu ba'da mauti. Itu bukan meragukan kekuasaan Allah. Namanya Nabi ragunya. Nabi Uzair ketika lewat ke sebuah negeri yang hancur, Nabi Uzair dalam pikirannya, bagaimana kiranya Allah menghidupkan kembali. Bukan tidak percaya. Seperti kita, yakin nggak rezeki dijamin Allah? Yakin, tapi kita kan ingin tahu. Saya suka ingin tahu. Kalau Allah hendak memberikan rezeki hari ini, caranya seperti apa? Itu yang kita lihat itu caranya seperti apa? Bagaimana Allah mengantarkan? Apakah harus kita jemput atau rezeki itu diantarkan langsung? Hanya ingin tahu itu saja. Kalaupun dijemput, caranya seperti apa? Kalaupun diantarkan, seperti apa sebabnya? Nah, itu bukan tidak tahu, bukan tidak yakin Allah tidak memberi rezeki, Allah menjamin rezeki, tapi hanya ingin tahu bagaimana caranya Allah menjamin rezeki itu. Sok Bandungan, da seueur anu naon pilucueun. Oh, hakikatna mah Allah rek masihan rezeki. Ya kan? Seperti itu. Nah, itu apa cara Allahnya supaya kita semakin oh gitu. Oh gitu Allah. Cara memberikan rezeki itu seperti itu caranya. Cara Allah hendak menyelamatkan kita. Contoh yang sudah jelas saja.
hidayah saja itu banyak hidayah yang tidak pernah dibayang, sehingga mun beunang dibahasakeun mah aya hidayah nektong. So, hidayah teh nektong kapalang tangguh, padahal teu ngimpi-ngimpi tadi narek iman jadi iman. Sayyidina Hamzah singa Allah sebagai sayyidus syuhada, nanti di akhiratnya menjadi pemimpin para syahid. Kan dia mendapatkan hidayah hanya dengan ucapan yang tidak disengaja. Pulang memburu dari hutan, langsung menghampiri Ka'bah, tawaf. Sedang tawaf ada orang memberitahukan, Hamzah, tadi keponakanmu Muhammad udah disakiti oleh Abu Jahal. Marah. Maka dia dengan kemarahannya masih membawa busur panah datang ke rumah Abu Jahal. Kebetulan Abu Jahal sedang berkumpul dengan teman-temannya. Ditangkaplah Abu Jahal, dipukullah Abu Jahal, dan mengatakan, kamu ganggu Muhammad. Kalau kamu belum tahu, aku sudah menjadi pengikut Muhammad. Padahal acan. Ya, ayat hidayah ku amek. Ya, amek pedah Nabi Muhammad di rogaha amek. Tapi dah anu jadi motivasina anu ku urangna dijadikeun sabab ambekna Kangjeng Nabi. Tuh, ambek gara-gara Nabi aya nu ngarogahala itu jadi pintu gerbang dia mendapat hidayah. Mata neun ambek teh ulah di mana wae. Ya. Hamzah itu marah padahal belum menjadi pengikut Rasul, belum Islam. Tapi yang dia belanya itu Muhammad, Rasul Allah. Oleh Allah diberikan penghargaan, dapat hidayah. Ya, tak pantas lamun dina ilmu teu jadi alim jadi muta'alim, teu jadi muta'alim jadi mustami, pendengar setia, teu jadi mustami acan atuh pecinta we. Minimal cek teh saha nu ngaganggu kana ngaji aing pageulana, insyaallah. Lah ieu mah jadi alim henteu, jadi muta'alim henteu, pendengar henteu, cinta ge henteu anu ngaganggu atoh heuh sok aing. Jadi ada kecenderungan batin kepada kebenaran itu sudah dihargai oleh Allah. Ya. Hamzah, aing geus datang ka imah mikir, kayak ari aing tadi ngomong teh sadar henteu. Nyebut ke jadi pengikut Muhammad, guling gasahan teh bisa sare. Kudu kumaha ieu? Kagok geus ngomong tadi tuh, padahal ka dieu ge can ikrar. Maknya seorang kesatria berdusta. Oh, jiwa kesatria itu di sana untuk. Kalau begitu aku pendusta, kagok datang enak kamu. Tuh. Hidayah saja bisa nektok. Rabbana ma khalaqta hadza. Nah, maka dari ilmu yakin itu harus naik menjadi ainul yakin. Tadi di bandungan anak perjalanan hirup teh supaya jadi ainul yakin. Oh nya geuning Allah ngajamin rezeki teh. Aya kisah dina kitab Usfur mah. Abuktos eta seorang raja. Padahal rajana teh lain raja soleh lain. Ngan cenah majahkeun rezeki dijamin ku Allah, hayang nyaho aing malah ninggalkeun istanana asup ka leuweung bus teh ka jero guha cing aing hayang nyaho majah Allah ngajamin rezeki aing ek molor di guha moal neangan hakana ese ngabebeng dina luhur batu di jero guha. Suatu saat ya, aya seseorang berburu ningali ek muka ke naon Ibrahim bin Adham tah umurna nyanak bekal. Terus nyanak bekal gitu bade datos siang bade sarapan aya roti
perkara ge dibuka tina wadah aya burung elang dibawa taruh tina dipurak teh mah tuturkeun ka mana lompatna jeung aya naon je heula plus teh ka jero guha asup ka jero guha eta geus kitu teh kumaha tah dihuapan tah jelema teh nya kapaksa menyai roti geus dieu mah teh calangap heunya salah sampai dia sadar oh itulah itu kan ainul yakin terasa langsung. Ibrahim bin Adham juga sama hanya dia tapi ada cerita kan yang satu lagi itu mah ngahaja didinya dicokel ku peso belati dicalangapkeun ge ngahaja we dibalemkeun diwowolan roti da disangkana geus pingsan ai hog teh aing hayangnya we cenah majah Allah ngajamin rezeki hayangnya rek dibalemkeun da ieu rezekina mah dicokel ku peso belati dicokel ku peso kan nyeri ditahan mah nya kapaksa we calangap olah oh itulah nah jadi apa prakteknya atau apa caranya itulah yang menjadi kita tahu benar bisa dipandang bisa kesaksian oh begitu nah, jadi kalau dituntun tina ilmu yakin tadina mah bisa saja orang itu hanya taklid dari taklid terus menjadi ilmu yakin dari ilmu yakin kemudian terus dihayati maka jadilah ainul yakin kalau sudah ainul yakin terus ditingkatkan insya Allah jadi hakul yakin kita akan bisa melihat atau seolah-olah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat sampai Sayyidina Ali mengatakan kalaulah aku diperlihatkan ke surga atau neraka maka aku tidak akan bertambah keyakinan sok nepi ka kitu lamun cenah ditingalikeun ka surga moal nambahan yakin kuring naon sababna teu ditingalikeun ge geus yakin pan urang mah lamun ditingalikeun jeung teu ningali beda Sayyidina Ali mah teu ningali ge da geus yakin jiwanya sudah musyahadah karena yang mengatakan itu adalah wahyu Allah. Apakah ada alasan untuk meragukan wahyu? Jadi wahyu itu diterima dengan hati yang bersih, tidak ragu lagi. Sekalipun belum melihat matanya, maka seolah-olah dia sudah melihat karena jiwanya penuh dengan keyakinan. Sayyidina Ali mah wani nolak dunia. Urang apa teu wani-wani tapi kaeuna. So, saha nu geus wani nolak dunia? Doa Allahumma ahyini miskinan geda candae eta doa geus aya nu ngamalkeun mun dibere doa ya goni agnini jeung Allahumma ahyini miskinan sok baca ta eta isuk-isuk engke penting ya goni eksare milih nu mana manu ahyini miskinan nama palebah dong aya goniu asa teu diijabah we palebah Allahumma ahyini miskinan sieun buru-buru diijabah tuh kan anehnya padahal coba lamun ya goniu cenah Allah teh asa can ngaijabah wae lamun kitu atuh cobaan menta beunghar asa teu beunghar cobaan menta miskin sugan we atuh jadi beunghar cenah menta beunghar mah asa can diijabah cobaan menta miskin mun teu diijabah menta miskin jadi naon kan jadi beunghar tapi teh nyuhunkeun miskin tapi teu diijabah jadi beunghar kan tapi can wantun eta bedanya nah itu kumaha lamun diijabah dadak nah itu seharusnya kan ayat itu Allahu waliyul ladina amanu itu kan penggalan pertama. Jadi seharusnya itu ayat 258 itu menjelaskan itu
Tapi bukan, ayat 258 malah menjelaskan penggalan akhir. Walladzina kafaru auliya'uhumut taghut. Nah, maka disebut dalam ilmu badi itu lab nasar musawis. Jadi kalimat awal ada kaitan dengan kalimat yang kedua tapi tidak tersusun. Seharusnya kan Allahu waliyul ladzina amanu yuhrijuhum minadz zulumati takuduna mah kana ayatmu 258 nyambung nate jeung 60. Ya mah malah walladzina kafaru auliyahumut tagut eta mah langsung kana 258. Sakedahna mah kitu tartib. Nah, ya mah teu tartib disebut lab nasar musawis. Kalau menurut ilmu badi. Dua nu dicontohkeun ku Allah 259 260. Ya. Ayat 258 itu menggambarkan walladzina kafaru auliya'uhumut tagut yukhrijunahum minan nuri. Nah, jadi kalau orang tidak mau berlindung dalam naungan perlindungan Allah, nah, maka dia akan berada dalam perlindungan setan. Ya, tagut. Nanti setan melindungi penguasanya, penguasanya jadi tagut bagi bawahan. Terus begitu. Yang dicontohkan dalam 258 itu kisah seorang raja Numrud. Ya. Setan menguasai Numrud, Numrud menguasai rakyat. Begitu. Ya. Di ayat 259 260 nanti kisah Nabi Ibrahim menyembelih 4 ekor burung. Nah, ini mah kisah untuk menjelaskan atau seperti dalil, ibaratkan dalil bukti nyata terhadap yuhrijuhum minadz zulumati ila. Padahal Nabi ujar itu tidak ragu. Anna yuhyi hadihillahu ba'da mauti. Bagaimana kiranya Allah, caranya Allah menghidupkan kembali negeri yang sudah hancur. Bukan tidak percaya. Nah, tapi orang yang dibimbing Allah itu keteg gitu teh ku Allah dibuktikan. Fa amatahullahu mi'ata amin. Kelepek we. Bobo yang disebut bobo pek dah hudang deui. Sebut maot bae mangga da Allah mah kawasa ngahudang teu maot. Koreja teh hudang. Berapa poe dijejek? Sadinten atau napi setengah din. Nu bener. Nya sapoe setengah poe. 100 tahun ente teh. Lah, 100 tahun. Nya 100 tahun. Sok itu tetep tempot buah tin nu ku anjeun dibawa jeung cai peresan eta anggar kene ngantu tingali. Nah, lebih ajib lagi kan ya. Lebih hebat lagi, lebih ajaib lagi ketika air tetap segar ya, buah-buahan tetap segar tapi kok binatang hidup malah mati. Walau teh dikitukeun di perjalanan teh. Dan pantes mambagenan buah tin geus gede, geus buahan deui. Tuh tempo buah tin nu kumaneh dibawa tuh geus jadi tangkal kai gede. Tuh buahna loba. Itu merenanya. Tapi henteu Allah bikin skenarionya tidak seperti itu. Nah, disinilah permainan Allah itu sulit untuk ditebak. Sulit untuk ditebak. Untuk menjatuhkan orang yang ada di atas Allah itu mudah. Untuk mengangkat orang yang ada di bawah bagi Allah itu mudah. Dan caranya sulit dijebak. Banyak orang yang sombong dengan kekayaan, dengan jabatan, Allah jatuhkan dengan tidak terasa. Tapi baru dia sadar ketika sudah jatuh. Banyak orang yang bahkan tidak pernah mengharapkan dia menduduki kedudukan yang tinggi. Tidak. Dia hanya menjalani kehidupan dengan penuh keridhaan terhadap ketentuan Allah. Dia berbuat baik sesuai dengan apa yang dia mampu lakukan.
tapi tidak dia ketahui bahwa itulah yang akan menjadikan dia tinggi mulia di sisi Allah. Rata-rata orang hebat itu bukan orang yang merencanakan dirinya hebat. Tidak. Bukan tidak punya cita-cita, tapi tidak berambisi dengan kehebatan. Dia hanya menjalani kehidupan, sadar hidup ini hanyalah titipan Allah untuk dipergunakan menjadi hamba Allah. Dia hanya punya keinginan dalam jiwanya, bagaimana aku bisa berbuat baik, menerima syariat Allah, menjalankan hukum Allah, dan berbuat baik bersama makhluk Allah. Sakit tuh di jalan itulah untuk sugan harapan dengan penuh keikhlasan, maka insya Allah kalaupun tidak populer di muka bumi, insya Allah akan menjadi makhluk yang populer di langit, seperti Uwais Al-Qarni. Uwais itu hanya bisa, dia orang miskin, makan dari sisa makanan orang kaya. Setelah dia memilih makanan dari tong sampah yang tidak pantas dimakan, diberikan kepada binatang, yang bisa dimakan dia ambil yang sedang-sedang saja, yang lebih baiknya dia sisihkan untuk bisa bersedekah kepada orang yang miskin. Orang yang paling miskin masih punya keinginan bersedekah kepada yang miskin. Kan orang mah masing cukup ke can pati mikiran anu sahanapeun. Uwais Al-Qarni itu orang paling miskin di negerinya, masih mengharapkan bagaimana caranya aku bisa bersedekah kepada orang miskin. Sok eta jiwa kitu mun aya di urang. Aya teh di urang. Wah, urang mah geus dibandingkeun jeung Uwais mah pang medit-meditna jigana teh nya sabanding urang jeung Qarun. Nya mun dina bedana ge beda kelas saeutik. Nah, seperti itu. Nah, Allah menyatakan wang ungdur ila ta'amika wa syarabika lam yatas. Coba perhatikan makanan minumanmu itu ternyata tidak berubah sedikit pun dengan panjangnya waktu. Tapi coba wangdur ilahi marika walina ja'alaka ayatan linnas wangdur ilal idomi kaifanung sijuha atau kaifanung siruha lah. Coba perhatikan, ternyata sudah menjadi tulang belulang. Nah, itu sengaja Allah demikian. Untuk apa? Supaya Nabi Uzair itu tahu. Dan supaya menjadi tanda bukti buat manusia. Karena Nabi Uzair ketika dia pergi itu usianya kurang lebih mungkin 40 tahunan. Tidur 100 tahun. Kan berarti jadi 140 tahun. Ya. Datang ka lembur kira-kira jelema aya keneh teh nu baheula. Ya geus datang ka ditu teh itu eueuh nu ngawuheun urang ge eueuh nu ngawuh. Itu kieu. Nah, maka tapi disinilah Allah hendak menjadikan kisah Uzair ini menjadi tanda bukti kekuasaannya bagi manusia, tapi menunjukkan kemahamuliaan Allah. Allah tidak butuh keimanan orang. Ternyata banyak orang yang malah dengan kisah Uzair itu mempertuhankan Nabi Uzair. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Bagi orang yang hendak Allah berikan hidayah, itu menjadi semakin kuat keimanan. Tapi bagi orang yang mau disesatkan Allah, maka ayat yang begitu hebat pun menjadi alasan untuk berbuat sesat. Kan gitu. Norek sesat mah sesat, ini kumaha ge. Norek menang hidayah, memenang hidayah. Nah, inilah disinilah bukti bahwa hidayah itu kehendak Allah, hak prerogatif Allah. Teu saeutik jelema jauh tina pendidikan Islam, tapi ku Allah diberikan keimanan yang kuat. Bahkan hidup dalam pemeliharaan raja kafir. Nabi Musa dipelihara oleh Fir'aun.
tapi jadi rasul. Nah, ari samiri dileletik diurus ku malaikat Jibril, nepi ka wawuh gerak-gerik Jibril. Anggar we pikapireun kafir we. Bahkan konon kabarnya yang akan menjadi dajjal itu adalah samiri. Nah, anu dikutuk ku Nabi Musa. Nah, samiri itu wallahu a'lam. Ya, boleh-boleh saja bagi Allah. Tapi orang tuh bisa memastikan. Tapi ada yang mengatakan itu. Nah, jadi samiri setelah dikutuk oleh Nabi Musa itu kan disuruh. Ya. Wa annalaka antakula la misas. Dikutuk oleh Nabi Musa, dan bagimu wahai samiri sepanjang hidupmu harus mengatakan la misas, tidak boleh ada yang menyentuh aku. Karena orang yang menyentuh samiri pasti akan kena kutukan dari Allah. Diasingkan. Tapi konon kabarnya itulah yang akan menjadi cikal bakal dajjal. Aku Allah mah bisa wae itu. Yakin? Atau yakin atau nyaho? Ya. Boleh saja. Boleh pun, tidak pun boleh. Gitu. Tapi ya bagi Allah boleh-boleh saja. Jadi manusia tertutup. Nah, itulah. Nah, maka pada ujungnya Nabi Mujar itu mengatakan falam matabayyana lahu qala a'lamu. Nah, ini mah sudah sampai kepada musyahadah. A'lamu ai ilma musyahadah. Nah, sudah masuk kepada makom musyahadah. Geus eta mah da bade kumaha teh. Nya Gusti lah. Pokona mah tunduk abdi teh tos. Jiwa kasaksian pisan. Maknya iku Allah kudu sagala dikitu-kitukeun. Dan di dunia atau lain kayak ujian banyak kudu. Kan dunia ini tempat uji. Maka Sayyidina Ali itu betul mengatakan, aku tidak akan bertambah keyakinan sekalipun Allah memperlihatkanku ke dalam sorga, ke sorga. Kalau aku melihat sorga, maka keyakinanku tentang sorga tidak akan bertambah. Kenapa? Karena sudah musyahadah jiwanya sekalipun matanya belum melihat. Nabi Ujar ini bisa musyahadah karena dia diperlihatkan. Sayyidina Ali tanpa diperlihatkan dia sudah musyahadah. Hebat mana? Kemudian dibandingkan hebat. Tuh. Sanempo tapi geus leuwih tibatan nempo. Jeung nu kakara sadar sabab geus nempo. Hebat mana? Nah, tuh. Nah, kita umat Nabi Muhammad ini umat khairu ummah. Bahkan ulama-ulama dari umat Nabi Muhammad itu menurut Nabi itu sebanding dengan para nabi zaman dahulu. Mata pernah cenah aya kisah Nabi Musa rada protes pada Nabi Musa mah pang protesanana nya. Nabi Adam bertemu ruh Nabi Musa dengan Nabi Adam. Oh, disusulan Nabi Adam. Alah, gara-gara ente dam. So Nabi Musa, kita semua harus ke dunia. Coba kalau ente tidak tertipu iblis, kita ada di sorga. Itu so Nabi Musa. Benar gitu? Benar. Untung Nabi Adam mah pinter, bapak kita semua artinya. Wah, Musa ente itu gelarnya tinggi, kalimullah. Manusia yang mendapatkan anugerah langsung bisa mendengar firman Allah yang tidak ada suara. Tapi kenapa kau bodoh sekali? Seharusnya kau tidak mengomentari demikian. Apa engkau tidak percaya kepada qada dan qadar Allah? Kan sebelum aku diciptakan Allah sudah menyatakan ini jailun fil ardi khalifah. Aku ini akan diturunkan ke bumi. Aku diciptakan di sorga. Kalau aku tidak melanggar, bagaimana Allah caranya menurunkan aku ke dunia? Karena Allah itu tidak pernah berbuat dolim. Kalau aku sekonyong-konyong diturunkan ke dunia, pasti aku protes kepada Allah. Apa gerangan dosaku, ya Allah, aku diturunkan dari sorga ke dunia. Tapi dengan skenario, aku tertipu iblis, ya aku terima bahwa aku salah. Karena aku tidak bisa menyalahkan Allah karena dosaku. Maka Nabi Musa ngawur. Gitu. Maka lamun ek protes teh mikir heula ke heula ulah sok paduh heuras wae.
Itu. Nah, maka ada kisah hikayat di mana Nabi Musa belum puas dengan pernyataan itu, ya, akhirnya meminta. Nah, dihadapkanlah Nabi Musa dengan ruhnya Imam Ghazali. Wah, ternyata filsafat Imam Ghazali mengalahkan Nabi Musa. Nah, Imam Ghazali ahli filsafat Islam. Maka Nabi mengatakan, walaupun tetap kedudukan para nabi itu dari sudut kedudukannya itu orang pilihan. Ya. Tapi kan maka jangan heran kalau mukjizat Nabi terdahulu itu sifatnya mukjizat yang indrawi. Tongkat jadi orai, panangan diasupkan karena kelek bercahaya. Itu Tapi mukjizat bagi umat Nabi Muhammad yang paling besar itu adalah mukjizat yang bersifat akli, bersifat nalar, ya, bersifat pikir. Sehingga mukjizat Nabi Muhammad itu ada satu mukjizat yang abadi, yaitu Al-Quran. Yang sampai sekarang belum ada yang mampu membantah kebenaran Al-Quran. Bahkan semakin hari teknologi semakin canggih, malah semakin bukti apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Orang naon deui alasan kita tidak bangga dengan Quran peupeurieun nalar teu nya. Osok nalar ngahajakeun one day one ayat. Nah, satu hari satu ayat. Kan teu. Tuh, ngapalkeun henteu, nalar henteu, cep ijal ge nu geus katalar poho deui. Nya. Da eta teu kaburu ngabalikan murojaah nya. Gitu. Ai ngapalkeun hese, nah yang nyangsang hese ai poho mah pan babari. Nya, sok hayang poho ilmu mah. Nempo we nu doraka sakedeung, geus poho ayatna. Kalau bating doraka urang teh jadi we tulisan teh loba kapupus. Jika dina kertas kacaklakan cai pan luntur nya. Ai deuleueunana pan loba tengah haja oge ayeuna. Ya, inilah ruginya kita hidup di luar bukan dalam nuansa Islam. Jadi tengah haja doraka ge kapaksa kudu doraka. Coba lamun dina nuansa Islam. Tengah haja ge HDG kapaksa kudu amal soleh kan gitu. Jadi dipaksa dengan nuansanya harus beramal soleh. Kos kieu lah. Tengah aja ka pangaosan, adon milu we ka babaturan asup ngaji miluan we. Alamun, tapi aya nu kaharti itu kapaksa ngarti. Tuh kan. Daripada kapaksa bodoh mending kapaksa ngarti. Si kapaksa ge alus-alus atuh ujungna. Maka paksa jadi bodoh deui pan riweuh ngapalkeun hese poho mah babari capek nya seperti itu. Jadi itulah kita butuhnya hidup ini dunia yang bernuansa Islam, yang dilandasi dengan Islam. Kenapa? Karena dengan Islam itu mau tidak mau, sengaja tidak sengaja kita akan dituntun kepada cahaya Allah. Tapi di luar Islam mau tidak mau kita dituntun kepada kegelapan. Lobana teh anu matak motoran hate. Nabi Ujair baru musahadahnya, iman musyahadah itu setelah melihat. Sehingga dia mengatakan annallaha ala kulli syai'in urang mah. Tapi yakin ieu. Mukjizatnya Al-Qur'an mukjizat yang abadi, mukjizat yang menantang daya nalar manusia, sehingga ketika Panderplas diutus oleh Ratu Belanda dulu belajar Quran ke Mekah, tujuannya apa? Untuk mencari kelemahan Quran. Setelah 3 tahun dia tamat Quran, sampai hafal, sampai tahu asbabun nuzul, sampai tahu ilmu tafsirnya, bagaimana hadis-hadis Rasul tentang Quran dipelajari, hafal 3 tahun tamasanten di Mekah. Hadis Kitabus Sittah
6 hadis, 6 kitab hadis Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Daud dan lain sebagainya itu hafal semua. Ternyata begitu dia mempelajari Quran, ayat-ayatnya, asbabun nuzulnya, hadis-hadis yang berkaitannya terus dipelajari. Semakin dia pelajari, semakin tidak menemukan kesalahan Quran. Akhirnya dia pulang mengatakan bahwa Quran itu kalau dicari kelemahannya, maka semakin dicari semakin dibenci. Quran itu malah akan mencenderungkan si pembencinya menjadi pecinta. Maka jangan heran kalau banyak kasus hari ini orang-orang mu'alaf yang dia justru menemukan hidayah Islam, padahal tadinya paling benci kepada Islam, paling benci kepada Quran. Orang mah sudah cinta hente, ya, disebut benci hente, alhamdulillah kan teu cinta, jadi tepuguh gitu ta. Jadi hese. Mun ek cinta, mun ek benci. Sok, mun benci sok sing puguh alasan bencina. Mun cinta sing puguh alasan cinta. Da itu puguh mah. Benci teu puguh teu ngeunah, cinta teu puguh teu ngeunah. Coba kalau kita mau cinta apa alasannya? Kalau kita mau benci coba apa alasannya? Kalau begitu coba cari alasanmu itu benar atau tidak. Maka insya Allah akan menemukan hidayah. Akhirnya kan programnya itu menghancurkan Islam. Kalau begitu bagaimana kita menghancurkan Islam? Nah, Underpass pada saat itu memberikan sebuah pesan atau persepsinya bahwa untuk menghancurkan Islam bukan dengan cara menghina Al-Quran. Justru kalau Qurannya dihina, umat Islam akan membelanya. Jadi bagaimana caranya? Jauhkan umat Islam dari Al-Quran. Tak ayeuna berharap tanya, kan kita terasa semakin dekat tegaknya khilafah alaman haji nubuah. Ayeuna di mana-mana tahfidz Quran barudak geuning. Ya kan? Allah menyiapkan generasi. Kan urang mah ieu mah geus generasi jadul. Ya, yang naon diharapkan ti urang coba? Kalau Islam putuh, apa yang diharapkan dari kita? Quran teu katalak, macana oge urang mah garekgok. So, orang mah hanya diharapkan kita memberikan orang menayang selamat kesetiaan lah. Ya. Orang mah sakit unggul, hanya punya kesetiaan, hanya punya loyalitas yang minded, sakit itu. Nah, dari potensi mah eueuh, potensi harta, ngek-ngekan, potensi ilmu. Potensi ibadah atuh sugan tahajud sabeuting ngadoakeun. Alah, molor nu aya. Ya, kan? Sok, da urang malah mun ditinggali ka dieu mah. Jigana teh jadi sampah ge di akhirat teh asup surga ge pantes. Nah, anu kudu sakitu wungkul teh asup surga teu pantes, nya asup surga teu pantes ngan asup neraka teu kuat kitu wungkul. Jadi Abu Nawas ilahi lasuli sakit. Ya, memang apa potensi kita? Kalau surga mau digantungkan kepada itu, enggak ada pantasnya kita jadi ahli surga. Tapi kita tidak bergantung kepada itu. Ya ulah tanggung we pan Gusti terus masihan hidayah ka abdi di dunya. Sing cinta abdi kana agama Gusti sanajan ngalaksanakeunana oro-wodol. Nah, kagok abdi teh Gusti alungkeun ka surga di akhirat malah we. Ya, pang penyok-penyok naga di sorga memberiannya moal aya di sorga goreng patut ieu lah itu pasti karasep pasti gareulis nah gitu. Nah, jadi itulah. Nah, kalau dikaitkan dengan perjalanan hidup kita, nah, Allah itu kan hebat. Tadi hebatnya ari cai jeung tuangeun bubuahan kok tidak berubah. Tapi himar malah mati. Yang seharusnya menurut logika kita hancur, lebur, itu malah utuh. Yang seharusnya masih hidup malah mati. Itulah skenario Allah. Ya, maka banyak orang, nanti orang itu sengaja ngomongnya sinapi sebelen.
jangan harap, ya, jangan mimpi, kan itu. Itu semua tercatat dalam catatan Allah. Dibiarkan Islam jatuh sampai dasar kelemahannya, kekalahannya. Orang menghina Islam dengan semaunya. Mereka tidak tahu bahwa Allah akan menolak, membantah semua pernyataan itu. Karena Islam agama Allah, Islam mulia, Allah yang akan bertanggung jawab. Allah penanggung jawab untuk memenangkan Islam dengan cara yang tidak pernah diketahui oleh manusia. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Bisa saja orang paling membenci malah menjadi paling mencintai. An ulah tibalik, nugas cinta malah jadi benci. Nah, kita harus bangga dengan Quran, karena Quran ini mukjizat yang diabadikan Allah, dan tidak ada satupun yang bisa membantah Al-Quran. Semakin hari teknologi semakin hebat, malah mereka semakin menemukan kebenaran Al-Quran. Bahkan sekarang itu kan ada penemuan baru di surah Ar-Rahman itu, mengenai bahasa teh ada kalimat waradatan hadihan. Itu ada sebuah bintang nebula yang ditemukan seperti bunga kembang ros yang sedang mekar. Nah, itu kan sudah ada di lampu, itu sudah dinyatakan. Nah, seperti bintang yang seperti bunga kembang ros. Wardah itu kan kembang ros. Nah, sekarang jadi penemuan-penemuan baru, mereka itu terus oleh Allah itu diberikan ambisi ingin mengetahui dunia ini dengan berbagai caranya. Entah mereka itu benar atau dusta. Tapi kalaupun mereka benar, sampai bikin satelit untuk bahkan bikin kamera yang bisa memantau sampai jarak 7.000 cahaya, Pak. 7.000 tahun cahaya, coba pantau 7.000 tahun cahaya sakumaha. Kan sadetik na kayak sabagai cahaya. 7.000 tahun cahaya. Sehingga semua benda angkasa itu terpantau. Maka pantas kalau nanti di akhir zaman Islam itu akan jaya kembali, karena mereka itu malah jadi cenderung kepada Islam. Nah, coba mau apa lagi? Kita mana yang bisa dijamin kebenaran? Tak lamun urang ayeuna geus ngaku Islam teu kagok teu kapalang tanggung, Islam masih benar, bahagia. Tapi kalau kita masih tanggung-tanggung saja, ada orang mah asa geus Islam ieu kieu we, rugi. Nanti kita kasusul ku batur nu kakara Islamna geuning. Itu maka kara Islamna tapi tuluy nyerebet ai urang aya we geol. Bagi maju jalan di tempat tinggal geol teh kan. Tapi mudah-mudahan Allah membimbing kita. Ada urang manggeus lah rumasai potensi mah ilmu eueuh, ya, harta kegaduh, kedudukan eueuh, wibawa eueuh, ya. Hanya kita punya harapan, dan memang semua itu tidak bisa diharapkan. Daripada kita punya potensi malah kita bergantung kepada potensi, lebih baik kita, ya, walaupun potensinya memang sudah tidak ada, ya kita tong kagok, bergantungnya berharapnya hanya kepada Allah. Tapi walaupun demikian, tetap kita harus punya tekad, apa yang mampu kita lakukan untuk Islam akan kita lakukan. Itulah, karena ada paeh mah bakal, ya, paeh mah bakal. Jadi preman geuning tato na loba, usu modar mah modar. Eueuh sugan malaikat Israil sieunneun ku tato eueuh. Nah, kan gitu. Malah mah anu awak leuleus hirupna itu teu make tato elehan, umurna panjang geuning. Ya, anu balaga geus paeh, anu itu mah hirup kan. Nah itu.
Nah, itu kisah Nabi Uzair alaihi salam. Salah satu bukti menyatakan yuhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, Allah buktikan dalam kenyataan dengan kisah Nabi Uzair, di mana satu pikiran yang terlintas dalam hatinya itu oleh Allah dibuktikan. Dia mengatakan anna yuhyi hadihillahu ba'da mautiha. Dibuktikan langsung dengan sendirinya, dia sendiri oleh Allah dimatikan atau ditidurkan 100 tahun. Himarnya yang menjadi tunggangannya dimatikan, bahkan sampai tinggal tulang belulang yang berserakan, tapi dihidupkan kembali. Tapi kok anehnya, di tengah-tengah kejadian itu minuman dan makanan malah tidak berubah sama sekali. Itulah hebatnya kekuasaan Allah. Cing bade naon dia tuh kudu dibuktikan kumang haris da urang mah cenah teu nempo atuh kabina-bina teuingnya bisa we engke ditempokeun malah lain itu, malah jadi ingkar. Naudzubillah. Nah, kita ini umat terakhir, umat yang diberikan akal yang luas. Ya. Mukjizatnya bukan mukjizat hissi, tapi mukjizat akli. Kenapa? Karena Allah tahu dunia ini semenjak Adam diturunkan, Adam dikembalikan kepada zaman primitif. Padahal Adam diciptakan di sorga, di alam yang super modern. Sorga itu alam super modern. Naon atuh nyebutna? Pang modern di antara modern itu sorga. Kenapa? Samodern di dunia can aya hiji bangunan ek hotel bintang 5 bukan nanya atau ayeuna bintang 100 lah. Ya. Tuh. Kakaran nyarande kieu tuh asa hayang susu torojo susu aya teu gitu. Aduh asa hayang kopi torojo kopi aya teu. Ya. Hotel bintang 5 megah. Can aya sugan dina tembokna teh aya aksaraan kenot susu, kenot kopi, kenot coklat, kenot kue, pencet eta torojol. Nah, so can aya bangunan paling modern bijil cai susu tina tembok. Hayang susu bijil tinggal mencet. Eueuh. Teu kapikiran deh. Nah, dina ayana ge meureun teu haseum. Nah, basi kan gitu. Coba sorga. Jangan solih teh keukeun. Ditaringalikeun ku ibu-ibu jeung bapak-bapak. Duh, asa hayang anu subhanakallahumma taraja tuh. Doa eta mah doa kan doa. Doa. Kan itu berarti super modern. Apa yang dikehendaki ada. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Nah, sementara Adam yang diciptakan di sorga yang super modern itu diturunkan tadi karena alasan mendapatkan sanksi. Atunya lamun diturunkan Adam bukan dalam kondisi disanksi, pasti harus dibekalan dari sorga. Coba lamun Adam diutus ke dunia, banyak tuh di bahanannya utusan atau kudu di mana? Ya makan karena disanksi, jadi tidak boleh bawa apa-apa dari sorga. Pakaian pun dilucuti, sampai tidak pakai selempak aja. Oh, hanya menutupi auratnya dengan daun-daun sorga. Watopi koyasipani alaihi mamiwarukil jannah. Turun dalam keadaan telanjang, tidak membawa satu helai pun benang dari pakaian sorga. Hidup di dunia yang belum terpenuhi apa-apa kan. Can aya pare. Ek sahanu melak pare memeh aya ada. So, dan malaikat memehna teu butuh pare. Maka Adam itu kelaparan di bumi, minta kepada Allah. Allah turunkan biji-bijian itu melak heula. Bagi can aya alat paculna itu kan. Dengan alat seadanya saja. Terus itu masa Adamnya itu manusia modern, manusia super modern. Tapi diturunkan dalam keadaan sanksi,
Nah, maka diturunkan ke tempat yang serba kekurangan, serba apa adanya. Nah, terus berkembang. Nah, akan maju. Maka umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman adalah manusia-manusia yang oleh Allah akan dihidupkan dalam kemodernan teknologi. Terus ada yang namanya di tahun 2000 dia makomo kan teknologi teh majuna baheula mah telepon oge make kabel kene nya sok saenggeusna aya HP kan? Wah nepikeun ka dina HP nilitit sampai ka ayeuna nya Android ku kan wah baheula mangan ukur sorana wungkul ayeuna mah bisa pahareup-hareup bisa video call. Bahkan ayeuna mah pan pedagang nepikeun ka demonya sabab loba nu dagang dina TikTok. Oh kan. Nepi ka pasar teu payu pan tuh. Bisa. Itu modern. Ya. Kenapa? Nah, itu maka mukjizat yang Allah berikan itu lewat Quran itu mukjizat yang menantang daya nalar manusia. Bagi orang kafir, mereka yang ingin menolak kekuasaan Allah, ingin terus supaya bisa membuktikan bahwa mereka hebat. Tapi Allah menantang dalam ayatnya, siapa yang bisa mendatangkan Quran? Tuh kan? Artinya apa? Ilmu yang Allah berikan dalam Quran itu yang dulu hanya diimani, hari ini bisa dibuktikan. Ternyata Quran jauh lebih modern. Karena memang Quran diturunkan kepada umat yang akan hidup di zaman modern untuk menjadi penghuni surga yang super modern. Maka siapa yang mau mengikuti Quran, di mana 14 abad yang lalu masih di masa seperti itu, teknologinya ternyata sudah membawa peradaban teknologi yang super modern. Tapi kain ge asa paling modern teknologi ternyata tidak mengejar, tidak mampu menyaingi ilmu dalam Al-Quran. Maka paling oke semakin tak gitu intinya. Godeg ternyata Quran itu hebat. Maka banyak ilmuwan walaupun tadinya ateis masuk Islam. Ternyata Quran itu kitab yang benar-benar wahyu dari Allah dan dijamin keutuhannya, kebenarannya. Kan batur mah megenan iman teh geus menemukan. Ari urang mah iman teh kababawa. Tuh. Matak eta bedana teh. Mereka menikmati keimanannya karena sudah menemukan kebenarannya. Kita sudah lama ngaku Islam tapi can amis-amis. Itu kan. Itulah bedanya. Maka mereka itu tidak tanggung berkorbannya. Kita ini tanggung. Tanggung. Maka di pilihan Islam teh nu ngeunahna nu pahitna mah nyangkewe heula lah. Nah, kalau kita mau mengikuti Quran yang teknologi di dalamnya super modern, insya Allah kita akan menjadi penghuni sorga, di mana alam sorga itu alam yang paling super modern. Ya, sabab di mana gaduh kahoyong teu kudu loba omong, tinggal subhanakallahumma. Maka apa yang kita inginkan sudah ada di hadapan mata. Sok kumaha deungeunna bagi eueuh amal eueuh gawe didinya mah nikmatan we hayu. Sok barang tuang ngaleueut bade sempal kapiguyon sareng bidadari-bidadari jaba masing loba oge eueuh teu cemburu didinya mah. Nya. Coba menjadi ahli surganya. Sehingga jangan heran kalau orang dimasukkan ke dalam surga ternyata ujian yang hari ini dianggap paling pahit itu sampai orang paling miskin di dunia, orang paling banyak ujian pahitnya di dunia, ketika dimasukkan ke dalam surga Allah bertanya, wahai hambaku yang paling menderita di tengah-tengah manusia, pernahkah engkau merasakan kepahitan dulu hidup di dunia? Ditanya, nagis asup surga. Kumaha jawabna? Teu Gusti mah teu pernah pahit.
Jadi kepahitan yang dialami hamba Allah di dunia itu hilang ketika masuk. Tapi sebaliknya ketika orang masuk neraka, orang kafir yang di dunianya paling hebat, sok saya paling hebat kafir, paling bunghar, paling berkuasa, paling para katentang, para ketenteng. Nah, asupkan karena neraka. Ditanya ku Allah, musuh Allah, pernahkah kamu merasakan kesenangan 1 detik saja di dunia? Menjawab, aku tidak pernah merasakan kesenangan apapun di dunia. Hilang semua kesenangan setelah masuk neraka. Kata, atuh ripuh sakieu mah. Ya. Sahabat mah lapar teh bener lapar. Ya, nepi ka pingsan di tengah jalan. Orang pernah teu pingsan lapar. Sahabat mah tuang sadinten sakali teh walah. Sabab aya kalana 5 dinten sakali tuang. Ari urang mah bisa kena ayeuna cenah halodo beas mahal. Dahar mah 3 kali keneh. Eta teh nu khusus kejo. Nya, encan mie, encan baso, encan bakmi. Wah. Ditambah deui jeung naon. Loba paneh nama jajanan eta. Nah, itu. Maka kita jangan jadi umat paling hebat, jangan menjadi umat yang paling lebay. Paling mana tuh? Paling lebay gitu, paling lebay. Kudu jag-jag, kudu hebat. Ulah paling loyo. Nah, mudah-mudahan dengan cerita-cerita kisah-kisah Al-Quran ini hikmahnya menjadi siraman bagi hati kita. Hati kita yang tandus bumi bagaikan bumi musim kemarau hari ini kita tandus bumi kita tanpa disiram air hujan akan terus tandus. Nah, jiwa kita pun kalau tidak disiram dengan hikmah-hikmah yang terkandung dalam Quran yang penuh berkah, ya pasti hati kita tandus. Tapi kalau kita sering disiram, kemudian siraman itu kita manfaatkan menjadi nasihat oleh kita buat diri kita, insya Allah hilang ketandusan hati, bahkan hati akan menjadi hati yang subur bagaikan tanah yang subur, dipupuk kemudian ditanamkan tanaman, insya Allah tanamannya jadi dengan subur. Iman pun, ilmu pun, amal soleh pun, kalau hati kita subur dengan hidayah, pasti amal solehnya pun jaba loba amal soleh jaba galede gitu, jaba harebat. Lah ieu mah pepelakan teh jabah hiji nu jadina teh jabah nyencet. Naon sababna? Kahalodot jabah paeh deui. Nah, untuk bila ulah amal teh hiji tapi mun asa gede, asa loba nya. Nah, kalau subur hatinya semua tanaman jadi, nah, tapi dirinya tidak merasa jadi orang hebat. Kenapa? Karena memang jiwanya subur dengan hidayah dari Allah. Mudah-mudahan kita makhluk Allah, manusia, umat Nabi akhir zaman yang kita pun tahu banyak sekali kekurangan kita, terutama kita kurang dalam ilmu, mudah-mudahan sehingga kurang dalam amal soleh. Mudah-mudahan saja Allah masih berkenan mencurahkan anugerahnya kepada kita, melambaikan tangan rahmatnya untuk menyelamatkan kita dari adab api neraka, sekalipun kita layak dan patut menjadi penghuni neraka, tapi mudah-mudahan diselamatkan oleh karunia Allah, kita dimasukkan ke dalam surganya Allah. Shadaqallah.